Ya halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami rangkum untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. Pembatasan babi ke Pulau Semau. Labuan Bajo jadi lokasi KTT ASEAN ke-42. Yohanes Kakek hidup di gubuk yang reot. Kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Dina Rahman. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kota Kupang, Saudara. Sidang lanjutan kasus yang menjerat terdakwa Ira Ua kembali digelar dengan mendengarkan keterangan saksi ahli IT di Pengadilan Negeri Kupang. Pada lanjutan sidang pembunuhan Astri Manafe dan anaknya Lael Matsabe dengan terdakwa Irawati Astana Dewi Ua atau Ira Ua kali ini, Jaksa penuntut umum melakukan pembuktian kasus dengan menghadirkan saksi ahli IT di persidangan Pengadilan Negeri Kupang. Yohanes Suban sebagai saksi ahli IT yang juga dosen Stikom Yelindo menyampaikan keterangan terkait hasil pemeriksaannya terhadap sejumlah barang bukti yang digunakan terdakwa Ira Ua. Saksi ahli telah berhasil mengembalikan data dari WhatsApp di telepon seluler milik terdakwa Ira Ua yang sebelumnya sudah direstart. Saksi ahli juga memperlihatkan data dari saksi lainnya termasuk suami terdakwa Randi Bajide yang juga tersangka dalam kasus ini dengan menampilkan riwayat perjalanan yang dilakukan Ira Ua dengan data historis dari GPS mobil yang digunakan serta data peta lokasi di ponsel terdakwa serta sosial media. Saksi ahli menambahkan, adapun data yang diberikan adalah data awal dari rekaman historis komunikasi dan perjalanan terdakwa. Namun untuk data lebih detail sudah masuk ke dalam ranah penyelidikan dari pihak kepolisian. Dalam persidangan ini saksi ahli juga menyampaikan bahwa ia menepis asumsi yang beredar di masyarakat jika ia mendapatkan imbalan. Ia menekankan tidak meminta bayaran dan juga menerima bayaran. Ia bekerja dengan ikhlas untuk turut membantu membuka kasus ini seterang-terangnya. Simon Padang, Jindra Kevi, TVRI NTT. Kendati baru satu kasus kematian ternak babi di Pulau Semau, tetapi pemerintah Kabupaten Kupang diminta untuk membatasi mobilisasi ternak sepulau Semau. Kematian babi dalam beberapa pekan terakhir di kabupaten mengkhawatirkan peternak. Sejak dipastikan penyebab kematian babi tersebut karena virus ASF, tentunya hal ini semakin mengkhawatirkan peternak karena trauma kematian babi akibat ASF yang pernah terjadi pada tahun 2019 dan 2020 lalu. Seperti di Pulau Semau misalnya, kendati baru satu kasus kematian ternak babi terjadi di Pulau Semau, tepatnya di Desa Otan, tetapi pemerintah Kabupaten Kupang diminta untuk membatasi mobilisasi ternak ke Pulau Semau. Kepala Desa Uyasa, Yigel Laiskodat mengatakan, dengan merujuk pada himbauan yang telah dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kupang terkait kematian babi di sejumlah daerah di Kabupaten Kupang, tentunya mengkhawatirkan semua warga peternak babi di Pulau Semau. Tetapi jika tidak dibatasi mobilisasi babi ke Pulau Semau atau sebaliknya, maka ternak babi di Pulau Semau akan ikut terpapar. Untuk itu, mewakili warga peternak di Pulau Semau, ia meminta agar pemerintah kabupaten melalui kecamatan dengan berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar membatasi mobilisasi ternak dari luar ke Pulau Semau. Ia bersyukur saat ini baru satu kasus kematian babi di Pulau Semau.
Tentunya hal ini menjadi motivasi untuk pemerintah desa dan pemilik ternak untuk tetap waspada agar ternak mereka tidak ikut terpapar virus ASF. Ia menambahkan sejauh ini surat himbauan telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kupang, tetapi tindakan pencegahan ikutan belum maksimal. Baru tentang pelarangan babi masuk ke Semau mungkin lebih dipertegas di pelabuhan-pelabuhan. Soalnya kemarin pengamatan saya ke pelabuhan belum ada yang bertugas untuk itu, menjaga babi masuk ke Semau dan Semau masuk ke kota itu belum ada. Jadi mungkin lebih dipertegas. Soalnya kalau ASF ini kalau masuk di satu lingkungan pasti akan habis semuanya. Apalagi di Uyasa itu sekarang hampir setiap rumah tuh piara lebih dari 2 ekor babi. Jadi mungkin kalau seandainya ASF masuk itu pasti akan banyak kerugian yang dialami masyarakat. Kades Yigel berharap berbagai upaya yang sedang dilakukan dapat meminimalisir kematian ternak babi dan tidak lagi tinggi seperti terjadi pada tahun 2022 lalu. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya saudara, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Sika dalam bulan Januari 2023 ini terus meningkat. Walau belum memakan korban, namun amukan DBD ini cukup meresahkan warga Kabupaten Sika. Peningkatan kasus DBD ini ditandai dengan terus bertambahnya pasien yang datang untuk menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilers Maumere dari hari ke hari. Pada bulan November dan Desember lalu banyak pasien yang datang dengan keluhan panas tinggi dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata trombositnya menurun sehingga pasien tersebut dipastikan terserang DBD. Dokter spesialis anak pada RSUD tersebut, Mario Benara, mengaku sejak awal Januari 2023 jumlah pasien DBD terus meningkat. Jika sebelumnya rata-rata sekitar 4 orang, sejak awal Januari ini meningkat menjadi sekitar 6 orang per hari. Setelah menjalani perawatan intensif dengan lama perawatan 5 hingga 6 hari, pasien dinyatakan sembuh yang ditandai dengan meningkatnya trombosit ke angka normal. Dr. Mario menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, di mana saat itu DBD merenggut nyawa sejumlah warga Kabupaten Sika dan dinyatakan kejadian luar biasa DBD, kasus saat ini tergolong banyak. Untungnya pada bulan Januari saat ini tidak ada korban yang meninggal dunia. Ia menjelaskan pula bahwa saat ini dari 34 pasien yang dirawat, 24 orang diantaranya merupakan pasien DBD. Tahun-tahun sebelumnya biasanya kalau sudah mulai masuk musim hujan, curah hujan agak tinggi, biasanya kasus demam berdarah juga mulai meningkat. Di Kabupaten Sika ini biasanya mulai November, Desember, lalu puncaknya di Januari, Februari kasusnya akan meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Dan yang dirawat di rumah sakit ini pada umumnya demam berdarah yang di mana anak mengalami demam dengan muntah serta penurunan nilai trombosit. Kalau kita bandingkan pada tahun 2020 kami di Kabupaten Sika ini kan kita mengalami kejadian luar biasa demam berdarah dengue DBD ini. Di tahun 2021 kasusnya agak menurun, di tahun 2022 juga menurun, di awal 2023 ini agak meningkat meskipun tidak sebanyak pada saat KLP pada tahun 2020. Tua dan keluarga pasien yang diminta keterangan mengaku resah saat anak atau keluarganya divonis DBD. Apalagi kebanyakan anak yang dinyatakan DBD susah makan atau minum. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu.
Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, mari beralih ke berita lainnya. Dalam rangka menyambut Hari Gizi Nasional, pemirsa, dan sebagai bentuk apresiasi kepada anggota Kopnuspos, khususnya pensiunan yang berada di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Kopnuspos menyelenggarakan kegiatan dengan tema pensiunan sehat bersama Kopnuspos. Kegiatan ini diisi dengan penyaluran bantuan dana CSR kepada pemerintah Kabupaten Belu untuk menanggulangi masalah stunting yang ada di Kabupaten Belu. Seperti inilah suasana dalam rangka menyambut Hari Gizi Nasional yang diisi dengan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Kopnuspos dengan PT Pos Indonesia beserta ratusan anggota Kopnuspos Atambua. Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Belu, Wakil Direktur Kopnuspos, Eksekutif Vice President Regional 5 PT Pos Indonesia bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Belu yang disambut dengan tarian likurai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Gizi Nasional
dan sebagai bentuk apresiasi kepada anggota Kopnus Pos, khususnya pensiunan yang berada di Kota Tambua, Kabupaten Belu, dengan mengusung tema pensiunan sehat bersama Kopnus Pos. Pada kesempatan ini, Kopnus Pos berkolaborasi dan didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Belu, serta mitra strategis PT Pos Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pensiunan, serta membantu pemerintah dalam upaya penanganan stunting. Untuk itu, Kopnus Pos pun memberikan bantuan kepada seluruh pensiunan yang hadir dengan paket sembako. Selain itu, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah Kabupaten Belu untuk menangani stunting, Kopnus Pos menyalurkan dana CSR yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Koperasi. Dana CSR ini pun disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Belu karena masih ada pihak yang peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam bidang kesehatan. Selain itu, Kopnus Pos pun berkomitmen untuk lebih dekat dengan anggota sehingga kesejahteraan para pensiunan di Kabupaten Belu tetap terjaga sekalipun telah memasuki masa purna tugas. Di sela-sela kegiatan akbar ini diisi juga dengan peresmian pojok UMKM oleh Wakil Bupati Belu, di mana pada pojok UMKM ini diisi dengan beragam produk olahan lokal khas Kabupaten Belu yang memiliki nilai jual yang ekonomis yang bisa bersaing di pasaran. Acara ini pun dimeriahkan juga dengan penarikan undian berhadiah menarik bagi para pensiunan, serta gerobak makan gratis yang disiapkan bagi seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sebagai informasi, Kopnus Pos didirikan 18 tahun lalu dan dikenal sebagai KSP Nusantara Kopnus. Setelah resmi melakukan joint operation dengan PT Pos Indonesia, KSP Nusantara atau Kopnus bertransformasi menjadi Kopnus Pos pada tahun 2020. Kopnus Pos memiliki kurang lebih 180 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan berfokus pada pelayanan pinjaman pensiun dan simpan khusus bagi anggota Kopnus Pos. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kopnus Pos yang telah mengambil bagian memberikan CSR kepada para pensiunan di Kabupaten Belu yang sementara ini dilayani oleh PT Pos dan Giro Belu dalam rangka peningkatan gizi mereka. Yang kedua, intervensi dari Kopnus Pos kepada anak-anak kita yang tergolong stunting di Kabupaten Belu bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Belu. Yang ketiga, kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kopnus Pos, PT Pos, dan Giro yang mengambil bagian dalam upaya-upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Belu. Kita membantu 3 juta UMKM secara nasional. Nah, kegiatan ini memang adalah dalam waktu memberikan pelayanan kepada para pensiunan. Namun, di balik itu semuanya, karena saat ini ada program pengentasan stunting dari pemerintah, maka PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Kopnus Pos memberikan semacam CSR-nya kepada pemerintah Kabupaten Belu. Harapannya adalah kami ikut membantu, sedikit membantu program stunting ini, pengentasan stunting yang ada di Kabupaten Belu, dengan harapan dengan bantuan yang sedikit dari kami ini bisa membantu program-program pengentasan stunting ini. Selain itu, kepada para pensiunan juga kami berikan semacam kompensasi lah atas kesetiaannya mereka melakukan pengambilan uang pensiun di kantor pos. Inilah bentuk nyata dari kami untuk meningkatkan pelayanan, memuliakan para pensiunan sehingga mereka walaupun sudah cukup lama tidak beraktivitas lagi alias purna tugas, tetap kami berikan perhatian. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, Saudara, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 mendatang.
Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 mendatang. Segala persiapan dalam menyambut pertemuan tersebut saat ini tengah dipersiapkan. Beberapa menteri pun telah mengunjungi Labuan Bajo untuk mengecek kesiapan infrastruktur yang saat ini tengah dibangun. Menteri tersebut diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam kunjungannya, para menteri meninjau beberapa lokasi, diantaranya venue KTT ASEAN di Meruo Hotel, Waterfront Marina, meninjau kompleks Tanah Mori sebagai lokasi retreat KTT ASEAN ke-42, serta meninjau Puncak Waringin sebagai venue speech program KTT ASEAN ke-42. Penyelenggaraan KTT ASEAN ini diharapkan dapat mempromosikan pariwisata Labuan Bajo yang saat ini tengah menjadi destinasi prioritas nasional. Oleh Pak Kapolda dibangkitkan dan aware bahwa kita akan menjadi tuan rumah, maka mari kita kumpulkan potensi-potensi terbaik untuk ditampilkan dan disajikan dalam kegiatan KTT ASEAN Summit, sehingga ini benar-benar menjadi momentum untuk memperkenalkan Labuan Bajo ke dunia bahwa sebagai destinasi pariwisata yang sudah siap untuk menerima wisatawan pasca pandemi. Ibu, penyelenggaranya ini kapan Ibu? ASEAN Summit? Disampaikan bahwa pada awal bulan Mei, jadi sampai saat ini kita dapat informasi tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei, jadi mudah-mudahan juga itu akan kita kondisikan ke semua industri sehingga kondisi pariwisata pada bulan-bulan itu kan lagi musim ramai ya, itu juga tadi diskusi bagaimana agar tetap kondusif baik kegiatan event maupun kegiatan wisata yang lainnya. Alexander Hatol, TVRI NTT. Wilayah perbatasan RI RDTL diyakini akan terus berkembang dan maju. Oleh karena itu, seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dan juga pers diharapkan dapat berkontribusi mendukung proses pembangunan yang tengah digalakan oleh pemerintah pusat saat ini. Harapan ini disampaikan Komandan Batalion Kavaleri 10, Mendagiri Letkol Dodi Simanjuntak yang saat ini tengah melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI RDTL di sektor barat di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Dalam acara kopi bareng bersama para jurnalis yang bertugas di wilayah TTU semalam, Letkol Dodi Simanjuntak mengungkapkan, upaya memajukan dan mempercantik wilayah perbatasan gencar dilakukan pemerintah pusat saat ini. Mulai dari pembangunan Jalan Sabuk Merah, pembangunan PLBN Napan, serta sarana dan prasarana lainnya. Sehingga ia berharap seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dan juga pers dapat berkontribusi mendukung proses pembangunan yang ada. Daerah perbatasan ini merupakan suka kecil yang jatuh ke bumi, dan saya yakin itu. Saya yakin di Alkitab juga sudah diucapkan, pasti saya yakin bisa menjadi suka yang kecil jatuh ke bumi, khusus daerah NTT ini. Tinggal kita aja mau nggak merebut suka itu jatuh ke daerah perbatasan ini. Dan saya yakin daerah perbatasan pasti akan maju, karena sudah mulai pembukaan jalan, itu infrastruktur, itu akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat khususnya perbatasan. Kepada rekan-rekan pers, saya juga mengimbau kita bersama-sama membangun komunikasi yang erat untuk mengorbitkan ini masyarakat perbatasan supaya dikenal orang, supaya banyak investor-investor luar datang untuk membangun daerah perbatasan kita ini. Di sisi lain, berkaitan dengan penugasan satuannya di perbatasan RI RDTL, Danyon Kaf mengatakan, pihaknya terus giat melaksanakan pembinaan teritorial atau BINTER guna menjaga stabilitas di perbatasan, khususnya wilayah perbatasan sektor barat. Untuk hal tersebut, satuannya akan terus bersilaturahmi dan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya. Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, saudara, warga di Kelurahan Tuak Daun Merah TDM meminta pemerintah Kota Kupang segera memperbaiki ruas jalan yang rusak yang menghubungkan wilayah mereka. Akibat kondisi jalan rusak dan berlubang membuat arus transportasi dari dan menuju wilayah mereka menjadi terganggu,
Bahkan tak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas. Beginilah kondisi ruas jalan yang berada di Kelurahan Tuak Daun Merah, tepatnya di RT 20 RW 5. Hampir sebagian besar badan jalan mengalami kerusakan. Hampir 100 meter badan jalan yang rusak dan berlubang dan tergenang air dengan kedalaman 20 hingga 30 cm serta lebar kubangan sekitar 1,5 meter. Menurut pengakuan warga, kerusakan jalan lingkungan ini sudah berlangsung lama dan terkesan dibiarkan pemerintah Kota Kupang. Para pengendara terpaksa harus ekstra hati-hati ketika melintasi di ruas jalan ini agar terhindar kecelakaan karena jalan licin akibat badan jalan tergenang air. Warga mengaku dan tak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas. Sudah berhenti sampai 2 minggu pun airnya tetap tergenang. Kadang kita lewat harus waspada, takut jatuh dan lain sebagainya, dan memang memprihatinkan sekali. Jadi kadang kalau sudah hujan terus-terus kita harus cari jalan keluar, cari jalan yang lebih jauh lagi, baru menghambat sekali. Apalagi kalau mau antar anak sekolah, ya kita harus cari jalan keluar, terputar ke bagian sebelah sana, lebih cari jalannya lebih. Ini kalau bisa, kalau pemerintah bisa perbaiki saja Bapak, karena memang jalan rusak. Ini sudah lama? Sudah lama. Yang saya rasakan tuh biasa kalau hujan kan air tergenang tuh. Jadi kadang kalau kata yang son hafal jalan bisa jatuh di situ. Harapan untuk pemerintah? Harapan pemerintah bisa perbaiki jalannya. Terima kasih. Ruas jalan ini merupakan jalur alternatif bagi warga sekitar untuk mengakses ke tempat kerja ataupun sekolah. Karena itu warga meminta pemerintah segera memperbaikinya agar arus transportasi kembali lancar. Dari Kota Kupang, Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Dari Kota Kupang kita beralih ke Kabupaten Kupang, Saudara. Semua warga desa Oesena, yakni sebanyak 448 kepala keluarga, dipastikan akan direlokasi. Kendati proses relokasi warga desa Oesena terkesan lama dan berjalan di tempat, tetapi dipastikan semua warga desa Oesena akan direlokasi. Semua warga Oesena yang direlokasi ini merupakan korban tanah longsor saat bencana siklon tropis Roja pada April 2021 lalu. Mereka hingga saat ini masih menunggu proses relokasi dengan sebagian tinggal di lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi dan sebagian masih memilih tinggal di rumah walaupun sudah 2 tahun mereka tinggal dalam kekhawatiran karena ancaman potensi longsor. Kepala Desa Oesena, Nelson Boymau mengatakan, sebelumnya lokasi relokasi warga Oesena tersebut terkendala karena masuk dalam kawasan hutan lindung. Sehingga pemerintah Kabupaten Kupang harus mengajukan ke Kementerian Kehutanan untuk melakukan pembebasan lahan dan bisa digunakan untuk relokasi warga. Kemudian terkait relokasi tersebut sejak tahun 2022 sudah ada titik terang. Bahkan sejak pertengahan 2023 lalu, pemerintah telah membentuk tim terpadu dari pemerintah Kabupaten Kupang dan Kementerian untuk mempercepat proses relokasi. Ia juga menambahkan, berkat kerja keras dari tim terpadu, dipastikan semua warga desa Oesena sebanyak 448 kepala keluarga akan direlokasi. Di mana sebelumnya direncanakan 239 kepala keluarga, tetapi setelah dikaji oleh tim terpadu, semua warga desa Oesena terdampak, sehingga relokasi harus bertambah hingga 448 keluarga. Tim terpadu turun itu mereka kalkulasi dari jumlah masyarakat terdampak, yaitu awalnya 239, tapi karena pemerintah desa melihat dampak ke depannya sehingga kami mengusulkan untuk satu desa ini jadi 448 kakak. Jadi setelah mereka hitung untuk 15 hektar itu tidak cukup untuk lahan pertanian, sedangkan masyarakat yang terdampak Seroja ini masyarakat tani mayoritas. Jadi mereka mengusulkan kalau bisa pemerintah desa bekerjasama dengan Kabupaten Kupang untuk mengusulkan lagi lahan pertanian. Jadi menurut aturan itu per kakak itu bisa 2 hektar. Namun saya berpikir bahwa 2 hektar terlalu banyak, jadi kami minta untuk 1 hektar, tapi sistemnya sistem kontrak 35 tahun. Ini salah satu hal yang sangat positif buat kami masyarakat desa Oesena.
Ia berharap tahun 2023 ini warga Oesena yang telah lama terdampak bencana siklon tropis Roja ini bisa secepatnya direlokasi, agar tidak tinggal dalam kekhawatiran karena banyak yang masih tinggal di rumah yang berpotensi longsor. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat,
Pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke Kabupaten Flores Timur, saudara. Dengan dikeluarkannya surat oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur nomor BU.800-35-TUP-SA dan Cap-1-2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang penyampaian kontrak kerja tenaga jasa pelayanan umum perkantoran lingkup Pemda Flores Timur tahun anggaran 2023 diberhentikan per 31 Desember 2023. Dalam edaran yang diterima TVRI yang ditandatangani PLT Sekda Flores Timur Petrus Pedomaran menegaskan tenaga kontrak atau tenaga jasa pelayanan umum perkantoran atau TJPUK yang diusulkan sesuai nominatif dapat diperpanjang dengan perjanjian kerja oleh masing-masing pimpinan OPD, Direktur RSUD, Camat, Lurah dengan masa kerja 1 bulan, yakni dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2023. Sementara khusus tenaga kontrak TJPUK yang melaksanakan tugas sebagai fungsional tertentu pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta di bidang kebersihan diberlakukan khusus, tetapi melakukan kontrak kerja selama 1 tahun pada 2023. Lampiran dari keputusan ini terbaca sekitar 2.859 tenaga kontrak yang akan dirumahkan, di mana jumlah tenaga kontrak tersebut yang selama ini bekerja di lingkup OPD Setda Kantor Camat dan Kantor Lurah se-Kabupaten Flores Timur. Pemberhentian ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kondisi keuangan daerah ini. Hingga berita ini diturunkan, pejabat Bupati Alexander Doris Rihi belum dapat dikonfirmasi terkait kebijakan Pemda merumahkan para tenaga kerja tersebut. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, nasib naas menimpa Yohanes Kakek, warga di Kampung Pongkeling, Kelurahan Ronggakoe, Kecamatan Kota Komba, yang hidup bertahun-tahun di gubuk tak layak huni. Inilah rumah Yohanes Kakek, warga di Kampung Pongkeling, Kelurahan Ronggakoe, Kecamatan Kota Komba yang hidup di gubuk tak layak huni. Yohanes Kakek yang kerap disapa Kale ini sudah puluhan tahun lamanya menempati rumah tak layak huni ini. Gubuk yang berukuran 3x4 ini terbuat dari anyaman bambu dan berlantai tanah. Di dalam gubuk ini hanya terdapat tempat tidur usang. Gubuknya tidak memiliki kamar mandi dan juga dapur, sehingga untuk kebutuhan MCK dan ketersediaan air bersih, ia terpaksa menumpang ke tetangganya yang tak jauh dari rumahnya. Bukan hanya itu, gubuknya pun tidak dialiri listrik, sehingga untuk penerangan di malam hari ia menggunakan lampu pelita. Yohanes mengaku terpaksa tinggal di rumah tak layak huni ini karena inilah satu-satunya tempat yang ia miliki. Diketahui ia tinggal bersama anaknya yang berusia 12 tahun dan saudari perempuannya yang menderita sakit di gubuk tak layak huni ini. Untuk makan saja ia bersama anaknya dan saudari perempuannya dalam 1 minggu hanya bisa makan 3 kali saja. Sejak ia sakit, ia tak bisa lagi bekerja menjadi seorang petani serabutan. Saya bisa melihat saya dengan keadaan saya, hanya itu saja yang harapan saya. Yang pertama, bantuan rumah, WC, dengan kebutuhan saya setiap hari. Ia pun hanya bisa berharap pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dapat memberikan bantuan untuknya. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Palus Tengko, TVRI NTT. Saudara, kekerasan dalam tubuh Polri kembali terjadi.
Seorang Kapolres di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur memukul dan menendang anggotanya hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Kapolres Manggarai Barat AKBP Feli Hermanto memukul dan menendang Bribka Samsul Rizal, anak buahnya di pos penjagaan Polres Manggarai Barat pada Kamis 26 Januari 2023 karena persoalan air tidak mengalir di rumah dinas milik Kapolres. Bribka Samsul Rizal mengaku saat ini AKBP Feli Hermanto datang dan langsung memukulnya di area wajah dan menendangnya. Akibatnya ia mengalami luka pada area bibir dan pusing akibat tendangan yang mengenainya. Akibat dari peristiwa itu, Bribka Samsul Rizal dilarikan ke Rumah Sakit Siliwam Labuan Bajo untuk mendapatkan penanganan. Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Johannes Asadoma mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Salah paham aja, salah paham. Saya pikir itu urusan internal Polres sama bawahan yang bisa nanti diselesaikan secara. Ya, tapi tidak parah ya. Tadi saya sudah konfirmasi ke dokter, hanya ada apa namanya itu, ya semacam sedikit ini merah-merah begitulah kira-kira. Pak Kapolda, apa aksi pemukulan memang ada bagian dari SOP juga, Pak? Ya kalau SOP tidaklah, itu ada sanksi cuma ya apa? Ada sanksi. Iya, ini kan urusannya Kapolres sama anggota, nanti biar diselesaikan secara baik gitu kan. Karena kita begini, kita kan mau ada event besar, kita ingin semua anggota dalam keadaan siap, dalam keadaan solid, kompak gitu ya. Kita akan ini lebih dalam, selidiki lebih dalam lagi. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital!
terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Pemirsa, mari kita beralih ke berita lainnya. Usaha di bidang kecantikan diyakini tetap bertahan menghadapi ancaman krisis ekonomi. Hal ini telah dibuktikan saat pandemi COVID-19, berbagai elemen dalam usaha kecantikan bisa melewatinya. Pelaku usaha kecantikan di Nusa Tenggara Timur umumnya optimis menghadapi ancaman krisis ekonomi. PPKM yang telah dicabut menyebabkan permintaan akan jasa kecantikan atau make-up artist, MUA, kembali normal bahkan meningkat. MUA sebagai UMKM merupakan suatu usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Di Nusa Tenggara Timur tidak sedikit MUA yang bermunculan dengan menawarkan kreativitas serta inovasinya dan kemudian diterima oleh masyarakat. Hal ini mendorong pasar MUA semakin luas. Baru-baru ini dalam pertemuan perayaan Natal bersama yang digagas oleh Biro MUA Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Papri NTT serta produsen kosmetik, para MUA diberikan motivasi untuk terus mengembangkan kreasi dan inovasi serta pentingnya bergabung dalam organisasi untuk saling mendukung dan berkembang secara bersama-sama. Kami percaya bahwa dengan komunitas kami, para perias atau makeup artist ini bisa mampu bertahan dan itu sudah kita buktikan pada saat pandemi kemarin bahwa kami mampu survive walaupun kami pekerja mandiri, tapi kami bisa membuktikannya bahwa kami mampu bertahan di saat pandemi yang melanda ke semua sektor termasuk juga pekerjaan kami. Untuk dunia kecantikan dan semua pengagum kecantikan tidak perlu ragu. Kita beroptimis bahwa semua masyarakat sekarang sudah mengenal kecantikan dan itu sudah menjadi kebutuhan primer. Sehingga kita tidak perlu ragu. Kehidupan dan masa depan di dalam masa-masa krisis ini, kita tetap optimis bahwa kita punya masa depan itu sangat cerah karena kebutuhan primer. Saya kira dunia kosmetik ini kalau untuk menghadapi itu saya rasa ada banyak solusinya, karena kemarin ya kita belajar dari pengalaman kemarin pandemi itu sebetulnya banyak kegiatan yang vakum tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi rekan-rekan MUA ini tetap terus eksis sampai dengan saat ini. Sebagai orang-orang pencinta seni, kita harus tetap optimis bahwa pergumulan yang paling berat sudah kita lewati. Corona 2 tahun menghantam, bahkan kita tertati-tati, tetapi kita bisa melewatinya dengan baik. Itu pertanda bahwa seniman mesti percaya diri, bahwa apa yang Tuhan titipkan dalam dirinya memperkuat dia untuk dia harus bisa tetap eksis dalam keadaan apapun. Tim Liputan TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dina Rahman. Dan saya Rahmat Taufik, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.